artinya mungkin saat ini Ferry berhalangan hadir untuk menemui saya karena ya mungkin saja dia dalam posisi masih di rumah sakit. Nah, setelah ini saya hubungi dia, saya telepon dia belum ngangkat kembali. Gitu. Kabar dari Ferry dan juga Vena pas dihubunginnya seperti apa? Ya, kemarin kebetulan saya hampir 1 bulan ada di Amerika. Saya baru kembali kemarin dan di pesawat begitu saya nyalain handphone saya melihat berita yang kurang enak, yaitu 2 kawan saya ini, yaitu Vena dan Ferry sedang ada masalah rumah tangga. Lalu saya pikir ya udah, nanti semua orang kan dalam rumah tangga pasti ada masalah, ada ribut, itu kan biasa. Tapi saya tidak menyangka bahwa sekilas saya mengikuti pemberitaan bahwa ini sudah menjadi persoalan hukum. Sudah menjadi persoalan hukum, Ferry sudah dilaporkan atas dugaan KDRT. Lalu hari ini tadi siang Ferry menghubungi saya via telepon. Ya, dia bercerita seperti mengadu lah ya, mengadu kepada kawan, kepada saya. Dia bilang, "Bang, bantuin saya. Karena tidak semua apa yang ada di pemberitaan itu benar, Bang." Dia dengan nada yang kayak nada sedih lah istilahnya. Kok kenapa di pemberitaannya jadi seperti ini ya? Kayak seperti itu. Lalu saya tadi janjian sama Ferry jam 5 sore di sini di Senayan City untuk membahas langkah-langkah hukum ke depan seperti apa. Karena dia tadi telepon saya, dia minta saya bantuin lah dalam proses hukum yang sedang berjalan atau sedang dilaporkan. Ya. Kalau saya pribadi, saya menghimbau khususnya kepada masyarakat bahwa negara kita ini negara hukum. Bukan negara opini, bukan negara yang kalau viral udah pasti benar, sesuatu barang yang rame, opini publik itu sudah mendapatkan langsung justifikasi atau sanksi sosial. Kita ini harus betul-betul mengikuti proses hukum. Apa yang sesuai dengan fakta, ya itulah nanti hasilnya seperti apa. Makanya tadi Ferry ada 2 kali bilang tidak sesuai dengan apa yang ada di pemberitaan. Nah, artinya tadi saya bilang, saya nggak mau lama-lama bicara di telepon sama Ferry. Saya bilang, "Bro, sorry saya lagi ada meeting, nanti kita ketemu deh. Cerita aja apa adanya." Tentunya saya juga salah satu pengacara yang sangat anti dengan KDRT. Banyak sekali kalau masyarakat bisa melihat rekam jejak saya itu, saya ada di pihak korban-korban wanita yang mengalami KDRT. Makanya dalam hal ini saya kepingin betul-betul mengetahui apa sih versinya Ferry yang terjadi seperti apa. Kalau versinya Mbak Melinda tentunya kan sudah diketahui ada di media. Tapi versinya Ferry sendiri, saya juga pengen tahu apa sih yang terjadi. Nah, tadi waktu saya bilang, "Bro, saya sudah di Senayan City, OTW Senayan City." Lalu dia bilang, "Ferry tadi WhatsApp saya, aku drop bro, ini lagi di dokter." Terus saya tanya, "Terus jadinya gimana?" "Aku kabarin ya mas bro, tensi saya sudah 180 maaf, per 120." Sambil kasih lihat emotikon nangis. Nah, jadi artinya mungkin saat ini Ferry berhalangan hadir untuk menemui saya karena ya mungkin saja dia dalam posisi masih di rumah sakit. Nah, setelah ini saya hubungi dia, saya telepon dia belum ngangkat kembali. Gitu. Nah, tentunya saya sebagai kawan, sebagai sahabat tidak berharap peristiwa ini berlanjut ya ke persidangan atau berlanjut proses hukum. Karena buat saya namanya rumah tangga itu, apalagi baru hitungan bulan ya, itu namanya cekcok, namanya miskomunikasi,
namanya perdebatan atau keributan itu hal yang biasa. Tapi tentunya kalau sampai KDRT itu tidak boleh. Dan saya tidak membenarkan. Jadi maksud saya di sini, kalaupun nanti saya ditunjuk sebagai kuasa hukumnya Mas Ferry, tentunya saya hanya meminta proses hukum ini bersesuaian dengan apa yang terjadi atau sesuai dengan fakta. Jangan sampai ya misalnya Mas Ferry nyubit tapi diberitakan atau dibangun opini publik seolah-olah digebugin. Nah itu saja. Itu saja yang kalaupun nanti saya dan tim ditunjuk sebagai kuasa hukum, saya akan melakukan upaya-upaya tersebut. Tapi yang Mas Ferry tadi sudah ditetapkan sebagai tersangka, Bang sudah sendiri tanggapannya seperti apa? Ya, jadi begini, perlu kami luruskan bahwa yang pertama KDRT itu apa sih sebenarnya? KDRT itu ada dua hal, psikis dan fisik. Ya. Jadi kita juga harus bisa fair dalam hal pemberitaan, sehingga perlu dengar juga apa disampaikan Pak Ferry ya, yang saat ini diduga sebagai pelaku. Tapi pada prinsipnya bahwa kita semua memang anti kekerasan. Tetapi apapun itu, jangan sampai ada penggiringan opini. Sehingga kejadian sebenarnya seperti apa, dimunculkannya seperti apa. Nah, hal inilah pada sore hari ini kami dengan Pak Sunan untuk menyampaikan kepada publik agar masyarakat, terutama juga netizen, berpikir yang cerdas. Ya, semua sudah pintar. Melihat sesuatu itu harus objektif, kan gitu. Jangan sampai menjustifikasi seseorang, sedangkan yang bersangkutan belum memberikan klarifikasi sama sekali kepada publik. Kita dengar dulu apa sih masalahnya. Polisi menetapkan Pak Ferry sebagai tersangka, udah pasti sudah diperiksa juga. Karena tidak mungkin jadi tersangka kalau dia belum diperiksa. Gitu. Karena itu tidak boleh. Memang dari Perkap juga tidak memperbolehkan. Soalnya jadi tersangka diperiksa dulu. Gitu. Dengar dulu kesaksian keterangannya. Nah persoalannya kan di media ini sekarang berita dari Ferry kan tidak ada. Semuanya kan dari korban. Ya, dari pihak. Nah ini kan harus equal dong, harus seimbang. Gitu. Sehingga masyarakat mengkonsumsi sesuatu yang benar-benar kedua belah pihak sudah mengklarifikasinya. Nah terkait dengan undang-undang KDRT sih memang ancamannya ya luar biasa, tapi tergantung juga apakah yang diganggu psikisnya atau memang fisiknya. Kalau dilihat kan fisik juga terganggu, tapi apakah berat atau ringan? Nah ini kan juga kita harus lihat juga, karena semua itu kan nanti dari ancaman hukuman. Gitu. Makanya kami juga menghimbau supaya masyarakat tetap melihat sesuatu secara objektif, jangan sampai menyampaikan hal-hal yang memang tidak seperti yang sebenarnya terjadi. Gitu. Kalau memang seperti itu ya udah, artinya kita sebagai laki-laki harus gentleman dong. Kalau kita melakukan sesuatu, bisa tindakan kekerasan harus bertanggung jawab. Laki itu harus gentleman. Tapi kalau beritanya tidak sesuai juga perlu diklarifikasi. Kan begitu saja. Karena tadi penyampaian Pak Ferry ke Pak Sunan bahwa apa yang disampaikan tidak sepenuhnya benar. Gitu. Ada benar tapi tidak sepenuhnya. Mungkin itu aja perlu disampaikan. Tapi menurut kuasa hukum dari Vena sendiri katanya akan dikenakan pasal berat, lebih dari 1 pasal. Sendiri tanggapannya. Kuasa hukumnya siapa? Saya nggak tahu, maaf, karena saya kan baru pulang ya. Saya baru pulang, saya nggak tahu kuasa hukumnya siapa. Cuman yang pasti gini, seyogyanya sebagai kuasa hukum melihat dalam perseteruan rumah tangga, kalau masih ada cara ya bisa mempersatukan mereka kembali, mendamaikan mereka kembali, alangkah lebih baiknya daripada berbicara soal wah dia akan kena pasal sekian lapis gitu. Kalau menurut saya akan lebih arif dan bijaksananya ketika seorang kuasa hukum punya niat untuk mendamaikan. Ini kan bicara rumah tangga loh, bukan orang nggak kenal. Ini rumah tangga yang kita sama-sama lihat, dan saya pribadi pun menyaksikan bagaimana kemesraan mereka selama ini. Bukan hanya tampil di publik, tapi saya pun siap bersaksi. Saya melihat bagaimana Ferry sayang sama Vena, bagaimana Vena pun juga sayang sama Ferry. Saya menyaksikan gitu. Jadi artinya alangkah lebih baiknya, kan ada contoh kemarin yang baru viral, baru rame kemarin juga ada contoh kan, Rizky Bilar dan Lesti. Kan tidak harus perseteruan dalam rumah tangga itu berujung salah satu masuk penjara. Kan bisa, ini kita bisa jadikan contoh gitu ya. Yang mereka juga sama-sama mesra, sama-sama pasangan baru. Rizky sama Lesti kan juga pasangan baru. Sama kayak Ferry sama Mbak Vena juga pasangan baru. Jadi itu tadi kembali saya bilang, namanya pasangan baru pastilah ada penyesuaian. Ya.
Jadi sangat disayangkan kalau ada pihak-pihak yang menyampaikan bahwa wah ini pasalnya berat, ini sekian bisa dilapis gini-gini. Saya sangat menyayangkan. Harusnya kan dilihat, dicari benang merahnya apa sih, apa miskomunikasinya di mana. Semua ada sebab, ada akibat. Saya yakin Ferry bukan orang gila yang tiba-tiba langsung mukulin istrinya. Wong sayang kok sama istrinya, kalau nggak sayang nggak nikah mereka. Nggak saling sayang nggak akan bisa nikah. Jadi saya lebih kepada ya kita menghimbau para pihak lah ya, jangan saling ngompor-ngomporin, jangan saling manas-manasin. Tapi bagaimana kedua insan yang masih terikat dalam rumah tangga, kan belum ada perceraian kan mereka kan, masih terikat dalam rumah tangga, bisa memperbaiki segala sesuatunya dan bisa menyesuaikan satu sama lain. Gitu. Pasti. Karena ini saya bicaranya rumah tangga ya. Kecuali orang nggak kenal, saling pukul, saling ini lain cerita. Gitu loh. Kayak contohnya kemarin kayak Niki sama Dito, itu kan orang nggak kenal. Mau lanjut, ayo lanjut gitu. Tapi kalau rumah tangga kan sebaiknya didamaikan, dicari solusi apa sih, jalan keluarnya seperti apa. Jadi mungkin saran saya, dan saya juga minta juga dukungan dari teman-teman netizen, dari masyarakat. Toh ada contoh yang baru kemarin ini adalah Rizky dan Lesti. Ya, kalau dilihat Lesti sebagai korban juga kan dapat kekerasan yang cukup luar biasa kan, tapi bisa kan kembali lagi, bersatu lagi. Itu harapan saya sebagai sahabat mereka berdua gitu. Berarti dalam artian abang belum ditunjuk secara langsung. Iya kan tadi saya bilang, Ferry telepon saya hari ini, ya minta tolong saya untuk urusan yang sekarang ini. Tapi dia nggak bisa datang karena dia sedang drop kondisi fisiknya. Tapi Ferry sempat cerita nggak sih Bang? Abang sempat tanya nggak sih kenapa? Tadi dia cuma bilang begitu. Tidak semua yang diberitakan itu benar, Pak. Dengan nada yang sedih ya. Artinya dia betul-betul merasakan kok jadi begini sih gitu. Itu tergambar dengan jelas, loud and clear, bahwa dia itu kayak merasa loh kok jadi begini ya gitu. Makanya dia tadi minta waktu saya. Saya bilang kalau siang ini nggak bisa, bagaimana kalau jam 5 sore? Oke bang, abang di mana saya datang. Ya, yang pasti tentunya sebagai warga negara yang baik saya harus menghimbau Ferry bahwa apapun statusnya, bentuk panggilan polisi harus kita datang. Ya, lalu dari situ tentunya mungkin melalui Bang Nahak akan mencoba menghubungi kuasa hukumnya, siapapun kuasa hukumnya untuk bagaimana kalau dibicarakan secara kekeluargaan nih. Gitu. Karena di sini kalau istilahnya bukan akhir dari segalanya harus masuk peradilan atau harus ada yang dihukum. Ini baru gerbang pertama yang dimana ya Pak Kapolri pun ya lalu Pak Jaksa Agung pun sangat mendukung yang namanya program RJ, Restoratif of Justice, yaitu ketika orang yang berselisih kalau bisa didamaikan alangkah baik dan indahnya didamaikan. Itu. Ya. Mau coba telepon sekali lagi. Bang, jadi dulu. Coba ya. Cuma diarahin ke kita Bang.